Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah COVID-19 dan variannya. Apa itu COVID-19? Apa itu varian? COVID-19 adalah Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus dimulai pada tahun 2019 di Wuhan, China, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan varian adalah COVID-19 yang mengalami mutasi, yaitu SARS-CoV-2 virus yang mengalami mutasi. SARS-CoV-2 adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang mengalami mutasi. Nah, apa penyebab COVID-19 dan variannya? Gambar sebelah kiri adalah original coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. Yang kiri adalah SARS-CoV-2 yang utuh, yang sebelah kanan adalah gambaran anatomi dari virus SARS-CoV-2. Itu bagian luar dikelilingi oleh mahkotanya, Crohn, yang dikenal sebagai spike protein atau spike glycoprotein. Sedangkan yang biru adalah M protein, yaitu membran protein. Yang abu-abu adalah HE, yaitu hemagglutinin estrasentimer. Ini enzim estrase ini gunanya untuk mencernahkan dinding sel sehingga dia dapat masuk ke dalam sel. Sedangkan yang kuning ini adalah E protein. E itu adalah envelope-nya. Kemudian bagian tengah ini adalah inti proteinnya, N protein. Ya, adalah terdiri dari RNA. Sedangkan yang bawah ini adalah varian dari COVID, SARS-CoV-2, di mana virusnya mengalami mutasi, yaitu di mana perubahan susunan nukleotidnya dari RNA, DNA di dalam virus gen virus. Ya. Nukleusnya mengalami perubahan susunannya. Yang tengah terlihat yang jelas yang adalah yang betul, kopi yang betul, sedangkan yang kanan ini adalah perubahan mutan. Nah, varian COVID-19 itu ada beratus macam. Ya. Tapi yang penting yaitu sekitar ada 11 macam. Nah, itu diberi nama berdasarkan abjad Yunani. Yaitu pertama, yaitu alpha, dengan kode B117, yaitu berasal dari UK, United Kingdom. Nah, beta dengan kode B1351, yaitu berasal dari Afrika Selatan. Nah, 3 adalah gamma dengan kode P1, itu berasal dari Brasil. Dan 4 itu delta dengan kode B16712, itu berasal dari India. Dan 5 epsilon atau kodenya B1427 dan B1429 itu berasal dari Amerika. Kemudian yang keenam zeta dengan kode P2 itu berasal dari Brasil. Dan 7 eta. Eta itu 1525 itu terdapat di berbagai negara. Sedangkan yang theta itu kodenya P3 yaitu berasal dari Filipina. Yang ke-9 iota atau dengan kode B1526 itu berasal dari Amerika. Kemudian yang kappa itu dengan kode B1617.1 itu juga dari India. Dan lambda yaitu C37 itu berasal dari Peru. Nah, COVID-19 varian yang B117 dari UK itu pertama kali diketemukan di UK bulan September tahun 2020. Nah, kasus pertama diketemukan di Livingston County, yaitu Provinsi Livingston, Michigan. Nah, dikatakan 70% lebih cepat penularannya. Dan lebih menular, contagious itu 70%, dan pertumbuhannya cepat sekali. Dan pasien biasanya perlu dirawat di rumah sakit dan lebih banyak menimbulkan kematian. Nah, di sini terjadi mutasinya cepat, ada 17 genetik perubahannya, dan death rate-nya yaitu 64%, dikatakan risiko kematiannya pada 28 hari. Dan lebih banyak lansia laki-laki,
di atas 66 tahun. Ya. Yang sebelah kiri gambar bawah ini ya menunjukkan delta yang B16172 yang mengalami 2 kali mutasi dari UK B117. Nah, gambar kanan ini menyatakan adanya spike proteinnya 2 kali lipat lebih banyak daripada yang original strain. Nah, COVID-19 varian B1351 itu varian yang berasal dari Afrika Selatan. Pertama kali ditemukan di Afrika Selatan sekitar bulan Oktober tahun 2020. Dan penyebarannya cepat dan gampang, mudah. Ya, tapi tidak begitu ganas. Dan itu juga sudah diketemukan di Amerika. Ya, gejalanya biasanya ringan sampai sedang dibandingkan dengan COVID yang original. Dan pernah dicoba dengan Novavax vaksin di Afrika Selatan terhadap strain B1351 ini dengan hasil yang cukup memuaskan. Nah, coronavirus yang jenis D614G, yaitu mutasi dari D614 menjadi G614. Ya, virus ini, mutan yang varian ini lebih banyak, 85% di global, secara global. Di sini terjadi perubahan genetiknya. Dia lebih infectious, penyebarannya juga lebih gampang, dan gejala-gejalanya juga cukup berat. Ya, tetapi kematiannya lebih kurang. Nah, pertama kali ini ditemukan di bulan Februari tahun 2020 di Eropa. Nah, ini jenis varian D14G. Itu D614G adalah mutasi dari SARS-CoV-2 jenis terkenal yang jahat yang menguasai dunia sekitar 85%. Nah, mutasinya di mana? Itu mutasinya terjadi pada asam amino posisi yang ke-614. Itu dari D-aspartic acid-nya menjadi G-glycine, sehingga dia dari D614 berubah menjadi G614. Dan dikatakan G614 ini infektivitasnya yaitu lebih ganas, 10 kali lebih ganas daripada tipe Wuhan pertama, menurut WHO. Nah, G614 ini viral load-nya juga lebih hebat daripada D614. G614 ini pertama kali dia muncul yaitu di Eropa pada bulan Februari tahun 2020. Nah, bagaimana COVID-19 varian Indonesia? Di Indonesia dikatakan sudah ada 4 varian, yaitu sejak April tahun 2020 diketemukan B1470 dan pada sekitar Desember 2020 diketemukan jenis B14662. Dan ini masih endemis di Indonesia, tapi sudah menyebar ke luar negeri ya sampai 15 negara termasuk di Amerika. Nah, prevalensinya di bawah 0,5 dan 0,1%. Nah, ini memperlihatkan bahwa dari sekian banyak mutan atau varian, yang paling ganas adalah varian Delta B1617.2 yang berasal dari UK, mengalami 2 kali mutasi. Yang pertama kali ini ditemukan di India dan dikatakan 97% lebih ganas, ya lebih cepat menular dibandingkan dengan yang original strain-nya. Nah, yang kedua adalah strain Gamma, yaitu B1 dari Brasil, itu sekitar 38%. Kemudian adalah dari Alpha B117 dari UK, United Kingdom, sekitar 29%. Lalu Beta, yaitu B1351 dari Afrika Selatan, sekitar 25%. Nah, bagaimana cara penularan COVID-19 dan Delta?
Ya, penyebarannya melalui aerosol droplet. Yang dikatakan COVID-19 itu penularannya bisa sampai 1 meter penyebarannya, dan menurut statistik itu Delta lebih ganas, yaitu penularannya lebih jauh, lebih dari 3 meter. Sehingga perlu dipakai penutup pelindung muka, karena diduga bahwa penularannya melalui mulut, hidung, dan mata. Bagaimana cara infeksi virus SARS-CoV-2 ke dalam sel? Yaitu melalui spike protein virus, ditangkap oleh reseptor AC2, kemudian ditarik masuk ke dalam sel inang atau host, dan terjadilah replikasi virus di dalam sel host. Nah, gambar kiri adalah video yang memperlihatkan bagaimana virus masuk ke dalam sel. Mari kita lihat bersama. Nah, di sini virus yang ditangkap oleh reseptor AC2 dibawa masuk ke dalam sel dan terjadilah replikasi virus di dalam sel. Nah, apa gejala atau simptom daripada COVID-19? Ya, pada strain yang original, biasanya gejalanya adalah panas, kehilangan rasa perasa dan kehilangan cium, terus adanya batuk-batuk. Nah, strain yang lebih berat, Delta, ya, ada sakit-sakit, nyeri-nyeri otot, ada konjungtivitis, yaitu radang mata, ada sakit tenggorokan, ada diare, mencret, ada perubahan warna pada jari tangan, jari kaki, ada sakit kepala, dan ada rash tubuh, yaitu warna merah, bintik-bintik atau rash. Nah, bagaimana terapi COVID-19 dan varian? Ya, diberikan obat konvensional, yaitu berupa antibiotik, antivirus, obat simptomatis, yaitu paracetamol, ya, untuk hilangkan panas atau pegal-pegal. Terus diberikan obat komorbid buat yang ada komorbid, dan juga vitamin dan mineral. Sedangkan obat tradisional yang diberikan adalah minyak kayu putih, yaitu eucalyptus, bawang putih, yaitu alisin 2-3 kluf per hari, turmeric kunyit 1-2 gram, ginger 2 atau 3 gram, ekstrak dalam air atau teh. Kemudian juga boleh diberikan green tea 2-3 cups per hari, karena dalam green tea katanya ada tannins yang sebagai antioksidan. Nah, citrus, lemon, orange juice juga boleh 1 gelas. Nah, sini ada obat-obat contohnya untuk COVID-19. Ya, antivirus, yaitu misalnya isoprinosin 500 mg 3x1, molnupiravir 800 mg 2x400 mg diberikan selama 5 hari sebelum makan. Antibiotik azitromisin atau zitromat, Zitromax 500 mg 1x1 atau 2x1 pada yang berat, untuk diberikan sekitar 5-7 hari. Kemudian boleh diberikan aspirin, yaitu untuk pencair darah, diberikan obat MA 3x1 dalam bentuk mucosta 100 mg tablet, kemudian Intidrol atau Medixon, yaitu methylprednisolone 4 mg 2x1, ya, 3 jam, 3 hari, diberikan 3 hari. Nah, setelah makan. Terus dexamethasone 6 mg per hari, diberikan 3-5 hari, maksimumnya 10 hari. Flumisil 600 mg 3x1, yaitu 3x200 mg, atau N-acetylcysteine 3x1. Gelusil aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, atau simeticon 25 mg. Kemudian juga ada
kardioaspirin, yaitu 100 mg, 1x1 setelah makan siang. Kemudian obat Actemra atau tocilizumab, yaitu sebagai obat anti-IL-6, anti radang, diberikan 80 mg per kilogram berat badan sampai 800 mg intravena, suntikan kombinasi dengan steroid. Nah, juga jangan lupa meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh, yaitu dengan apa? Dengan vitamin dan mineral. Vitamin yang baik adalah A, C, D, E, dan K. Vitamin A, laki-laki 900 mg, wanita cukup 700 mg. Vitamin C 500 mg, vitamin D 2000 sampai 5000 mg, vitamin E 180 mg atau setara dengan 400 unit. Vitamin K2 dalam bentuk MK7 50 sampai 200 mikrogram. Mineralnya adalah zinc untuk wanita 8 mg, laki-laki 11 mg, dan maksimal kurang dari 40 mg. Potasium yaitu sekitar 2.600 sampai 3.400 mg. Dan istirahatnya cukup, tidurnya cukup, yaitu sekitar 6 sampai 8 jam per hari dengan kualitas tidur yang baik. Terus minum air putih banyak karena untuk mencegah dehidrasi. Diet sehat, ya, olahraga, dan hindari merokok, hindari alkohol, hindari stres, dan hindari anxiety. Nah, bagaimana pencegahan untuk COVID-19 dan variannya? Pencegahannya yaitu cuci tangan dengan sabun atau dengan sanitizer. Terus memakai masker, jaga jarak, paling sedikit 6 feet, terus banyak tinggal di rumah, hindari kerumunan banyak orang, dan jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Dan ventilasi ruangannya harus baik, dan segera berobat bila ada sakit. Misalnya harus diperhatikan gejalanya panas, capek, batuk-batuk kering, ya ada pilek, ya ada sakit tenggorokan, ada diare, harus segera diobati. Dan bila pada kasus yang berat, harus segera berobat di rumah sakit. Dan jangan lupa suntik vaksin COVID-19. Nah, vaksin COVID-19 ada macam-macam, yaitu contohnya Pfizer dengan efikasi 95%, ya, bikinan USA, Moderna 94,1% efikasinya juga dari Amerika, Johnson & Johnson 66,3% juga dari Amerika, Novavax efikasinya 90% juga dari Amerika, AstraZeneca 76% dari UK, England, Sinopharm 79%, Sinovac 65,3%, ini dari China, dan Sputnik 5 91,6% dari Rusia, Covaxin 60% dari India, dan Merah Putih dari Indonesia. Nah, sebagai summary dan conclusion-nya, ya, mutasi SARS-CoV-2 yang varian adalah infectious. Transmisi yang lebih cepat penularannya dan gejalanya lebih berat. Untuk terapi dan pencegahannya sama, itu antara original dan varian. Dari varian ini dikatakan lebih menyusahkan untuk membuat vaksinnya, tetapi dikatakan vaksinnya masih efektif terhadapnya. Dan vaksin Novavax yang 85,6% ini dikatakan masih efektif terhadap varian yang UK B117. Dan di sini dikatakan jangan lupa suplemen dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, diet yang sehat, ya, olahraga yang cukup, dan jangan lupa disuntik vaksin COVID-19. Nah, sekian, terima kasih, salam sehat. Sampai jumpa lagi. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.